فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas 4 perkara yang harus dijauhi dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Indak ya Zaid Apa saja 4 perkara tersebut? Nah, itu 4 perkara yang wajib dijauhi, yaitu tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Tahrif sekarang apa Fadil maknanya? Baik, taghyiru lafdhin nasi au makna. Mengubah lafaz dari nas-nas yang menunjukkan sifat-sifat Allah atau merubah maknanya. Ini tahrif. Contohnya apa? Sekarang datangkan contoh tahrif yang dilakukan ahli bid'ah. Nah, seperti pada sifat istiwa, lafaz nas ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian istawa mereka tahrif lafaznya menjadi istaula. Atau juga kalau tidak berani mengubah lafaz, mereka katakan istawa di sini bermakna istaula. Istaula maknanya apa? Menguasai. Kalau istawa Taib. Nah, istawa bermakna ala wartafa'a, bermakna tinggi di atas. Taib. Kemudian yang kedua ta'til, indaka ragakum. Apa itu makna ta'til? Apa? Taib, mengingkari nama-nama atau sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal-hal yang wajib ditetapkan bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat diingkari. Itulah namanya apa? Ta'til. Baik. Yang ketiga akbar. Yang wajib dijauhi apa? Takyif. Apa itu takyif? Saya menetapkan bagaimananya suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak ada bagaimananya suatu sifat? Hakikat suatu sifat bagi Allah itu ada enggak? Ada. Terus yang dilarang di sini apa? Yaitu menetapkan bagaimananya yang secara tertentu yang kita tetapkan, karena kita tidak mengetahui bagaimananya sifat tersebut. Adapun kaifiyah suatu sifat mesti ada, kan? Tapi bagaimananya kemudian kita menetapkan bagaimananya secara pasti, maka ini kita tidak punya ilmu. Kenapa takyif dilarang? Nah, karena kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan diingat kembali ya kawan, ilmu untuk mengetahui kaifiyah sesuatu itu jalurnya ada berapa, Muhammad? 3, apa saja? Baik, yang pertama dengan melihat secara langsung. Dan ini terkait sifat Allah bisa tidak? Tidak bisa, karena kita belum
melihat secara langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya akan diberikan kelak di hari kiamat ketika manusia telah masuk ke dalam surga. Metode pertama untuk menetapkan kaifiyah yaitu melihatnya secara langsung, dan ini tertutup berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melihat sesuatu yang sama dengannya baru bisa tahu kaifiyahnya. Dan ini juga tidak bisa terkait Allah, karena Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Misalnya kan kita ingin tahu mobil Innova itu kayak apa. Si Muhammad beli Innova warna hitam. Tanyanya teman, mobil Innova kayak apa? Kemudian dilihat itu kayak milik si Alan. Oh kayak gitu. Ada yang sama. Karena apa? Kita tahu kaifiyahnya ketika ada yang sama, lihat sama. Walaupun tidak lihat langsung miliknya. Kalau lihat langsung miliknya jelas, ya kan? Itu thariqah yang pertama. Kemudian metode yang ketiga, metode yang ketiga apa, Syukran? Untuk mengetahui kaifiyah sesuatu. Berdasarkan berita yang valid, berita yang sahih yang menjelaskan tentang kaifiyahnya. Dan terkait yang ketiga ini, apakah ada berita keterangan tentang kaifiyah sifat Allah? Tidak ada. Maka kita juga tidak bisa menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh dalam kehidupan kita, kayak tadi yang dicontohkan mobil Innova. Tidak melihat secara langsung, tapi juga tidak melihat yang semisal. Tapi ada berita, dijelaskan rodanya 4, kemudian bentuknya seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Ini 3 jalan untuk bisa mengetahui kaifiyah sesuatu, dan semuanya tertutup terkait kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dilarang untuk menetapkan kaifiyah tertentu dari suatu sifat. Dan juga bahkan dilarang untuk bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Kenapa? Karena tatkala Allah tidak menjelaskan dan Rasulnya tidak menjelaskan, berarti apa? Tidak perlu kita bertanya. Yang keempat apa, Jabirkum? Tamtsil. Apa itu tamtsil? Menetapkan adanya sesuatu yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas diingkari. Ahsan. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada faedah terakhir dalam bab ini. Fadilatu ihsa'i asma'illahil husna. Keutamaan mengihsa' nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Di sini ada istilah asma'ullahil husna yang terkadang juga dinamakan atau secara lebih mudahnya al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang husna. Apa itu makna husna? Hendak ya dzikri. Makna husna yaitu balighatun fil husni ghayatah. Mencapai puncak kebagusan, itulah al-husna. Dan di antara kaidah ahli sunnati wal jamaah dalam nama-nama Allah, mereka meyakini apa? Bahwasanya asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah husna. Tayyib, antum catat ini, yang catat Zakaria. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Kemudian makna husna harus bisa. Al-husna yaitu maknanya mencapai puncak kebagusan.
Qala thabata fis sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Dan telah sabit dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang siapa saja mengihsa'nya maka akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang makna ihsa' apa? Dan ini telah kita lewati dulu dalam Tazwidus Shighar. Dan insyaallah semuanya sudah menghafalnya. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Makna ihsa' ay man hafidhaha wa fahima ma'aniha. Tayyib wa madlulaha wa athna 'ala Allah biha wa da'ahu biha. Tayyib, dan juga ungkapan yang sangat jelas dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang telah kita kutip di Tazwidus Shighar. Siapa yang menghafalnya? Nah, baik. Imam As-Sa'di katakan makna al-ihsa' ay man hafidhaha wa fahima ma'aniyaha wa i'taqadaha wa ta'abbada lillahi biha dakhalal jannah. Hampir sama. Perhatikan dalam kitab kita dulu. Mana ihsa' ay man hafidhaha, siapa saja yang menghafalnya, dihafal 99 nama tersebut. Wa fahima ma'aniyaha, dan memahami maknanya, bukan sekadar apa? Paham tok, bukan sekadar menghafal tok tapi tidak paham maknanya. Baik. Kemudian wa madlulaha, dia juga memahami madlulnya, sesuatu yang ditunjukkan oleh nama tersebut, kandungan dari nama tersebut apa? Ini madlulnya. Wa athna 'ala Allah biha, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Karena apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebutnya, menyebut-nyebut namanya. Oleh karena itulah para ulama berdalil bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui dengan apa? Dengan hadis tentang syafa'ah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wa yulhimuni minal mahamid ma lam yuftah li ahadin qabli. Dan Allah memberikan ilham, memberikan taufik kepadaku puji-pujian yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Mahamid, yaitu cara memuji Allah, puji-pujian ini dengan apa? Dengan apa Arif memuji Allah itu? Dengan menyebut nama-namanya. Taib, dengan kita menyebut nama-nama Allah. Wa asna 'ala Allah biha wa da'ahu biha, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Taib, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki al asmaul husna, nama-nama yang mencapai puncak kebagusan, maka kalian berdoalah dengannya. Baik. Dan berdoa dengan nama-nama Allah yang husna ini, pengamalannya ikhwan, yaitu dengan menyebut nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika seorang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyebut nama Allah apa? Ali. Kita minta ampunan. Maka yang disebut dari nama-nama Allah apa? Tayyib. Nah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang padanya penetapan sifat memberi ampunan, menerima taubat dan penyayang. Taib. Ya Ghaffar, ighfirli innaka antal ghafurur rahim.
engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, wa antat Tawwabur Rahim, engkau adalah Tawwab Ar-Rahim. Nah, ini nama-nama yang disebut sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita minta. Baik. Dan para nabi dan rasul banyak mencontohkan hal-hal tadi ya kawan dalam doa-doa mereka. Wa kana dzalika an i'tiqadin sahihin dakhalal jannah. Dan hal tersebut dia lakukan akhwan dari keyakinan yang benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Perkara-perkara tadi, menghafal, memahami, kemudian memuji Allah, itu dilandasi di atas keyakinan yang benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Untuk mengeluarkan siapa akhwan? Orang-orang yang menghafal Asmaul Husna tapi apa? Dibangun tidak di atas keyakinan yang sahih. Baik. Menghafal Asmaul Husna tapi untuk kelenik banyak. Baik, Asmaul Husna ditulis di lembaran atau jadikan sebagai pajangan. Ini bukan apa? Bukan pengamalan terhadap man ahsaha dakhalal jannah. Demikian pula apa? Dijadikan zikir menyebut Asmaul Husna setelah salat. Ini bukan pengamalan yang benar. Bahkan ini termasuk bid'ah. Setelah salat kemudian ya Allahu ya Rabbi ya Rahmanu ya Rahim sambil geleng-geleng. Ini bukan penerapan pengamalan apa? Fad'uhu biha yang benar. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dan apa? Menjelaskan tentang keutamaan menghafal, memahami, beramal dengan kandungan Asmaul Husna tersebut, tapi beliau tidak mencontohkan untuk menyebut nama-nama Allah yang 99 ini dalam apa? Dalam zikir-zikir khusus. Baik itu setelah salat tidak ada penyebutan Asmaul Husna setelah salat, ataupun apa? Dalam zikir pagi dan petang ini tidak ada. Baik. Tanbih, catatan penting, al-adadul waridu fil hadits la yadullu ala hasril asma'i bit tis'ah wa tis'in ala sahih min kalami ahli ilm. Jumlah yang datang dalam hadis, berapa yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah tadi? Raihan 99. Ini tidaklah menunjukkan pembatasan nama Allah dengan 99 saja, menurut pendapat yang sahih dari perkataan para ulama. Baik. Bal hunaka asma'un ista'tharallahu azza wa jalla biha fi ilmi. Bahkan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya di sisinya. Jadi Allah saja yang tahu. Allah simpan ilmu tentang nama-nama yang lain itu di sisinya. Ada nama-nama yang demikian sifatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas 99. Lalu bagaimana maksud hadis? Maksud hadis yaitu apa? Dari sekian nama-nama Allah yang husna, ada 99 yang siapa saja menghafal, memahami maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan di sana ada nama-nama lain yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya, hanya diberikan kepada sebagian hambanya, seperti diberikan kepada Nabi kita Muhammad kelak di saat meminta syafaatul uzma. Dan juga hal ini diisyaratkan dalam hadis, kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik
aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Berarti ini apa? Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nabi tawassul dengan semua nama-nama yang Allah miliki. Bikul ismin huwalak. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamai dirimu dengannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau telah ajarkan kepada seseorang dari hamba-hambamu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau simpan ilmunya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak yadullu ala annaha ghairu mahsuratin fit tis'ah wa tis'in. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa tadi, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, antum pahami makna ini, atau nama-nama yang engkau simpan ilmunya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Allah tidak beritahu kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada 99 saja. Lalu berapa jumlahnya? Ketika antum ditanya berapa jumlah nama-nama Allah, bagaimana jawabnya Thaqif? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Kita tidak membatasi jumlah nama-nama Allah dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Karena apa? Karena di sana ada nama-nama yang Allah simpan ilmunya, hanya Allah yang tahu saja. Baik. Juga ada nama-nama yang hanya sebagian hamba saja yang tahu. Seperti Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad nama-nama yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun Nabi sebelum beliau. Baik. Berarti sekilas dari pembahasan ini akhwan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memetik beberapa poin penting akhwan. Yang pertama tadi semua nama-nama Allah itu husna. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti terkandung di dalamnya penetapan suatu sifat. Baik. Jadi pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di dalamnya suatu sifat. Seperti misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, terkandung di dalamnya sifat pemberi ampunan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu, terkandung padanya sifat apa Mujahid? Sifat quwwah, sifat kekuatan, dan seterusnya. Ini harus kita yakini ya, Pak. Berbeda dengan golongan siapa yang hanya menetapkan nama tapi kosong dari sifat. Siapa itu Abdurrahman Riau? Mereka hanya menetapkan nama tok tapi nama yang kosong dari sifat. Taib, golongan Mu'tazilah. Mereka ini golongan yang mengingkari semua sifat-sifat Allah, tapi masih mau menetapkan nama. Tapi dalam menetapkan nama tidak benar, karena apa? Mereka hanya menetapkan nama tok, lafaz tok, tapi kosong dari sifat. Ini juga batil, jelas kebatilannya. Kenapa? Karena keyakinan ahli sunnah setiap nama apa tadi? Keyakinannya Akbar setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti terkandung di dalamnya sifat. Baik. Kemudian yang keempat, bahwasanya dorongan untuk kita mengihsa
nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar menghafalnya. Ini juga penting kawan kita mengupayakan untuk bisa mengihsa nama-nama tersebut, karena pahalanya besar, dakhalal jannah. Baik, intinya berarti apa? Terkandung di dalamnya 3 hal pokok kawan: menghafal, memahami makna dan kandungan, kemudian beramal dengannya. Nah, beramal dengannya ini mencakup memuji Allah dengan menyebut nama-namanya, atau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang sesuai dengan apa yang kita minta. Baik. Yang hal itu disyaratkan harus dibangun di atas akidah yang sahih. Nah, barakallahu fikum, ini sekilas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang para ulama mengarang kitab-kitab mereka secara khusus terkait kaidah-kaidah dalam asma wa sifat, seperti pada Al-Qawaidul Muthla yang paling mudahnya di antara yang mudah sistematis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan judul Al-Qawaidul Muthla. Nah, kaidah-kaidah berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa